jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi ini pagi yang cukup indah dan semuanya ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah. Malah kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan bait yang pertama, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Kehadiran Tuhan juga melalui firman-Nya, hukum kasih yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jikalau kita diperhadapkan dengan hukum kasih ini, sadar bahwa kita belum mampu untuk melakukan dengan sempurna, meskipun hukum kasih ini sangat sederhana dan singkat mudah untuk kita hafalkan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belum mampu untuk melakukan dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari dan menyesali, kita ungkapkan bersama-sama dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama, meski tak layak diriku. Meski tak layak
Dengan kesadaran yang demikian, Tuhan senantiasa mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan dinyatakan melalui berita anugerah dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 14 yang demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berita kasih yang kita dengarkan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Pantas kalau kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang begitu besar yang kita terima pada saat ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14 yang demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini kita terima dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387. Kidung Jemaat 387 kita nyanyikan bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur kita dan nanti sekaligus doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, ciptaan-Mu yang begitu indah dan baik. Engkau yang senantiasa mengasihi kami, menuntun perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sampai saat yang sangat indah ini Tuhan, Engkau berkenan hadir di dalam kami bersama-sama beribadah. Engkau berkenan mengampuni kami, menyucikan kami dan melayakkan kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan kami juga mendengarkan firman Tuhan sebagai pembaharuan hidup kami, hukum kasih yang senantiasa mengingatkan kami, berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru, yang menjadi dasar kami untuk kami melanjutkan kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, pantaslah jikalau hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Meskipun dalam situasi kondisi yang tidak mudah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, yang berdampak sangat luas, berdampak secara ekonomi yang sekarang mengalami kesulitan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kembali kepadamu akan keadaan kami saat ini. Engkau yang mampu untuk memulihkan keadaan kami ini, dan juga saudara-saudara kami yang sekarang ini juga mengalami terkena wabah COVID-19, banyak yang meninggal,
Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga yang telah ditinggalkan oleh salah satu keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan. Demikian juga saat ini kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan yang hidup di tengah-tengah berbangsa dan bernegara ini. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati kami. Tuhan sendiri akan menolong kami dan menjaga kami. Meskipun saat ini dengan adanya wabah COVID-19 ini, Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan. Baik yang ada di Indo maupun yang ada di pepandan-pepandan. Sehingga bolehlah pada saat ini Tuhan kami tetap diperkenan Tuhan diberikan waktu untuk beribadah. Meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Demikian juga saat ini Tuhan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, masih dalam perawatan dokter dan medis, bahkan obat yang diberikan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati saudara-saudara kami ini. Demikian juga kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati para pemimpin bangsa dan negara ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, demikian juga anggota DPR yang sekarang ini Tuhan bersatu padu untuk mengatasi COVID-19 ini. Mampukan kami supaya kami benar-benar Tuhan berkati untuk menyelesaikan perkara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhir di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari Kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11 nanti yang akan saya baca. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sampai di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semuanya sehat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi perhatian kita untuk pagi ini, khususnya ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema kita pagi ini, kita sebenarnya bersama dengan gereja-gereja sesinode GKJ dan juga sinode GKI, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah. Sebenarnya minggu ini adalah minggu Paskah yang ke-7. Jadi masih dalam suasana Paskah. Dengan tema nafas hidup. Tema ini sederhana Bapak Ibu, nafas hidup. Apakah Bapak Ibu sampai hari ini masih bernafas? Ya jelas. Jelas masih bernafas. Kalau tidak bernafas ya tidak sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tidak bernafas tentu tidak dapat melakukan aktivitas. Maka kita tidak akan mungkin ada di tempat ini atau melakukan aktivitas. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah nafas yang kita miliki ini hanya sekedar secara biologis? Ataukah di dalamnya ada sebenarnya dimensi kehidupan yang kekal? Hari ini kita memang diingatkan Bapak Ibu bahwa ada dimensi kehidupan kekal yang meski kita hidupi, karena hidup ini bukan hanya sekedar aktivitas secara biologis, namun juga aktivitas secara batin atau spiritual.
Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan manusia, Bapak Ibu. Dan sekaligus realitas hidup kita. Tubuh manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah. Ini bisa hidup karena ada hembusan nafas hidup dari Tuhan. Nah, ini dasarnya adalah dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika nafas hidup itu diambil oleh Sang Khalik, oleh Tuhan Sang Pencipta, maka sebenarnya yang tertinggal hanyalah tubuh raga yang terbujur kaku, tak bernyawa. Saudara-saudara, aktivitas batiniah atau spiritual ini meski mendapat porsi yang memadai dalam hidup ini, agar manusia dapat menjadi hidup yang sesungguhnya. Hidup yang terhubung dengan Sang Khalik, terhubung dengan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Khalik untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, betapapun hidup kita dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa dalam hidup ini, termasuk kesibukan sekarang ini adalah di dunia maya, disertai tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang begitu kompleks saat ini. Namun marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menghidupi doa dengan sungguh-sungguh, karena doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Doa juga merupakan oase, sumber air, tidak menjadi oasis, sumber air yang sudah mati, tetapi menjadi oase, menjadi sumber air yang senantiasa mengalir, yang tidak pernah kering, yang akan terus menyegarkan hidup kita ini. Nah, berapa kali kita harus berdoa? Ini merupakan satu pertanyaan. Satu hari itu berapa kali kita harus berdoa? Setiap saat kita harus berdoa. Ada komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Karena doa adalah untuk menyegarkan hidup kita, menyegarkan jiwa kita. Meskipun memang ada banyak tantangan yang menjadikan kita barangkali kita bisa kecewa karena doa kita beberapa tahun belum terkabul, kan bisa sakit hati dan bisa marah. Namun doa menjadikan kita dipulihkan Tuhan sebenarnya. Dalam situasi kondisi yang seperti itu, kalau kita mau berdoa, rasa kecewa, sakit hati, marah,
tidak diperlakukan yang adil misalnya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan. Baik pelayanan di dalam rumah kita, pelayanan di tengah-tengah masyarakat kita, pelayanan di dalam gereja kita, dalam persekutuan kita. Meskipun kita harus menghadapi berbagai tantangan, tapi kalau kita senantiasa berdoa, itu disegarkan kembali kita. Melalui relasi kita, relasi yang sangat intim dengan Tuhan, dan kembali, maka di sini Bapak Ibu ada seorang penulis mengatakan demikian. Berdoa itu seperti bernafas. Berarti berdoa itu kalau seperti bernafas berarti tidak pernah putus dalam hidup kita. Karena itu merupakan hal yang sangat vital. Mendukung hidup kita dan membuat kita tumbuh dan sehat. Namun dalam kenyataan Bapak Ibu, kadang doa itu menjadi rutinitas, akhirnya menjadi kering, hampa, dan hanya sekedar kata-kata yang meluncur dari mulut atau dari batin kita, kata-kata yang indah. Nah, pertanyaannya, lupa kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Maka bacaan kita hari ini mengajak kepada kita Bapak Ibu, mengajak kepada kita supaya bagaimana hidup kita itu lebih kreatif, lebih inovatif dalam kita berdoa, sehingga kehidupan doa kita senantiasa segar dan membuat kita bergairah dalam melakukannya. Ada beberapa catatan. Yang pertama, kita diajak untuk berdoa dalam bentuk lantunan puji-pujian misalnya. Seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur. Mazmur 68 misalnya. Yang salah satunya tertulis dalam mazmur itu. Di sini kita sadar bahwa doa bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata permohonan. Doa adalah ungkapan relasi kita dengan Allah. Hubungan yang intim dengan Allah. Di dalam doa kita bisa memuji-muji Allah. Seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur ini. Ia memuji-muji kemenangan Allah yang begitu dahsyat. Ia juga mengungkapkan bagaimana hasil renungannya yang mendalam atas karya pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Ia menemukan bahwa orang fasik akan binasa, namun orang benar akan bersukacita, beria-ria dan bergembira di hadapan Allah. Bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan dan perlindungan bagi yang membutuhkan. Ini ayat 6 dan 7, bahwa Allah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Oleh karena itu, sang pemazmur mengajak kepada umat, kepada kita semua untuk mengakui bagaimana kekuasaan dan kemenangan Allah ini. Maka melalui mazmur, kita melihat bahwa doa dalam bentuk pujian tidak hanya berlaku secara personal, perorangan, tetapi juga berimbas secara komunal atau bersama-sama. Bahkan bisa memberi dampak yang sangat signifikan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau orang-orang tua dulu kita itu biasanya menggunakan bahasa Jawa,
hitung lama itu. Mau jalan, meninggalkan rumah, pergi ke gereja itu berdoa. Lalu dia selalu berdoa dengan pujian yang diangkat. Tanya, kalau malam dia juga berdoa melalui pujian. Maka simbah-simbah kita itu dalam suasana yang senantiasa bersukacita karena dia senantiasa berdoa dalam pujian. Menyanyikan suatu lagu berkali-kali. Tanya, yen nunggilon Gusti rinten telu mana langkung tentrem arahayu lah, misalnya seperti itu. Jadi menyanyikan suatu lagu berkali-kali, maka orang-orang di sekitar kita akan cenderung untuk bagaimana ikut bernyanyi itu. Mungkin kita memang tidak dapat mengarang lagu atau lagu pujian seperti sang pemazmur. Namun ada banyak lagu rohani yang dapat menolong kita untuk berelasi secara intim dengan Tuhan. Misalnya kalau kita memuji dari kitab pujian nomor 6 misalnya. Jiwaku pujilah Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya bagaimana rasa kita dalam hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, meskipun doa itu diungkapkan melalui pujian. Lalu yang kedua, catatan yang kedua Bapak Ibu, kita juga diajak untuk bagaimana membiasakan diri untuk berdoa dalam pergumulan bersama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul misalnya, dan juga sekaligus bagaimana surat Petrus yang ditujukan kepada jemaat. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam Kisah Para Rasul pasal 1, berita anugerah ayat 6 sampai 14, kita melihat bagaimana para murid-murid Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itu berarti terjadi karena mereka baru saja mengalami secara bertubi-tubi bagaimana peristiwa yang begitu dahsyat, yang sempat membuat mereka terguncang, namun sekaligus menggetarkan iman mereka untuk semakin mengenal dan percaya kepada Sang Guru dan Tuhan mereka. Peristiwa-peristiwa itu adalah derita dan kematian Yesus di kayu salib, kebangkitan dan penampakannya secara berulang-ulang selama 40 hari. Juga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Segala yang telah mereka lihat dan mereka alami bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun seakan berada dalam titik pengendapan di kala itu. Ditambah lagi janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Pengutusan bahwa mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Juga peristiwa perpisahan mereka dengan Yesus yang naik ke surga, yang saat itu barangkali sangat mengejutkan, telah menjadikan para murid semakin bertekun di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara sosiologis, para murid bersama Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus berdoa bersama karena kebutuhan yang sama untuk mencari kekuatan
serta peristiwa berat dan besar yang bertubi-tubi mereka alami. Mereka saat itu juga ingin tahu dengan gamblang apa yang sebetulnya telah terjadi. Semua itu mereka cari dengan cara berdoa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, catatan yang ketiga. Kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam doa Tuhan Yesus itu kita melihat ada dialog personal terkait dengan identitas diri dan relasi dengan Bapa. Juga ada dialog terkait dengan relasi antara Bapa Yesus dan juga para pengikutnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog personal kita dengan Tuhan, hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Juga dialog yang terkait dengan identitas diri, serta relasi kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Minggu Paskah ke-7 ini kita bersama-sama mempunyai komitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup kita. Janganlah kita jemu-jemu untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Maka dengan demikian kita akan dimampukan untuk bagaimana kita mewujud nyatakan dalam hidup yang sungguh-sungguh, karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup, yaitu Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini, dan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memasuki saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan menjadi dasar kita untuk kita menjalani hidup ini. Mari kita masuki saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama umat Tuhan di segala tempat untuk memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar kita. Kitab Mazmur 68 ayat 4 dan 5 demikian. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembiralah dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita iringi bersama, kita memuji nama Tuhan dari kidung Jemaat 337. Kita nyanyikan bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita bersama berdoa menyerahkan persembahan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Jikalau saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini dan sucikanlah persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai sebagai sarana untuk kami menjalankan tugas panggilan Tuhan, berkarya di tengah-tengah dunia ini. Oh Tuhan yang di surga, ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, dan pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan jikalau saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai perjalanan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita pagi ini. Kita memuji nama Tuhan dari kidung Jemaat 46. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Haleluya.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 233 kita nyanyikan bait yang pertama, Roh Kudus turunlah.